Ini kok lebam? Sakit ya? Ini sakit kan? Pangeran, Papa sudah tahu kalau yang nolongin kamu tadi di kantor polisi itu ibunya Putri. Dan Papa juga sudah kirimin mesin jahit baru buat dia. Sebagai rasa terima kasih ke Papa sama dia. Pangeran, kamu dengar Papa nggak? Wah, Papa beneran ngasih mesin jahit baru ke mamanya usus goreng. Papa rasa itu udah cukup. Sebagai balas budi atas kebaikan ibunya Putri. Dan Papa pikir, setelah Papa melakukan itu, semua masalah akan selesai. Pak, nggak selamanya uang bisa nyelesain masalah, Pak. Ada hal yang nggak bisa diselesain sama uang, Pak. Jadi sekarang kamu mau nyalain Papa. Karena Papa sibuk kerja dan kurang waktu untuk merhatiin kamu. Bukan emang gitu kenyataannya. Kamu pikir selama ini kamu bisa beli ini dan itu dari mana? Karena kamu Papa kasih kredit card. Kamu bisa beli dengan mudah apa yang kamu inginkan. Harusnya kamu introspeksi diri kamu dulu. Baru kamu bicara seperti itu. Jadi kamu nggak usah bicara kalau uang itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Selama kamu kerjanya cuma bisa menghambur-hamburkan uang. Pangeran! Mau kemana kamu, Pangeran? Bukan urusan Papa. Dengar. Jangan pernah kamu ninggalin rumah tanpa pamit sama Papa. Kalau enggak, Papa akan cabut semua fasilitas kamu. Dan satu hal lagi, Papa sudah siapkan baju buat kamu dan juga kado buat Mel. Jadi kamu harus datang ke acara ulang tahun Mel dan layaknya seorang pangeran menghampiri seorang putri. Tingkah laku Mel sedikit pun nggak mencerminkan seorang putri. Sama si usus goreng aja, dia jauh gak ada apa-apanya. Dengar omongan Papa. Dan aku harap Papa dengar aku. Aku gak akan ke pesta ulang tahunnya Mel. Kalau begitu, kamu sudah siap untuk terima konsekuensi Papa cabut fasilitas kamu. Kenapa sih selalu begini? Gue selalu gak bisa berkutik ngadepin ancaman dari Papa. Diminum lagi dong. Rizky, ikut makan malam di sini ya. Tante udah siapin loh makanannya. Nggak perlu repot-repot, Tante. Enggak, Tante sama sekali nggak ngerasa direpotin. Karena udah disiapin, ya. Tunggu, Bu. Perut lu bisa nggak makan sayur lodeh sama tempe bacem? Oh iya, Tante itu taunya kalau Rizky cuma nggak bisa makan pedes. Atau gini, Rizky mau makan apa? Tante masakin dulu ya. Nggak perlu, Tante. Aku biasa makan masakan rumahan kok. Bikinan bibi saya. Kamu yakin? Beneran nih, jangan sampai masuk rumah sakit lagi. Put, kalau Pangeran bisa nggak makan pedes? Ngapain sih, Bu? Kok jadi nanyain batu bata? Kamu sampai sekarang masih panggil Pangeran itu batu bata? Ya iyalah, Bu. Abisnya dia tuh keras banget, sekeras batu bata. Putri, kalau buat ibu Pangeran tuh baik loh. Buktinya dia mau kan waktu itu nyapu halaman sampai capek. Artinya dia tanggung jawab loh, Put. Dia mau tuh jalanin sanksi sosialnya. Iya, itu semua karena ibu ngelihat Pangeran lagi kecapean, makanya ibu kasihan. Coba deh, kalau ibu lagi lihat si batu bata songong banget, pasti ibu emosi liatnya. Put, kamu tuh ya, kamu juga harus bisa nahan emosi. Karena kalau kalian berdua nih sama-sama egois, nggak mau ngalah,
Masalahnya kapan mau selesai, ya kan? Kayaknya ibunya Putri lebih jauh kenal pangeran. Oh iya, ibu sampai lupa. Yaudah, ibu siapin makanannya dulu ya. Ya. Aku bantuin masak ya. Nggak boleh. Kamu di sini aja ya Put ya, temenin Rizky. Ibu yang siapin ya. Pasti pangeran yang sengaja minta papanya buat kirim mesin jahit ini. Kenapa Rizky jadi nuduh batu bata? Tapi kalau gue bahas soal ini, Rizky pasti curiga. Gue bisa dengar suara hati dia. Lo pikir dengan cara lo nyuruh bokap lo ngasih mesin jahit ke nyokapnya Putri, itu bakal nyelesain semua masalah? Kenapa lo yang sewot? Sejak kapan lo ngurusin nyokapnya usus goreng? Kenapa lo diem? Karena udah cukup lo nyakitin Putri. Jangan sampai lo nyakitin nyokapnya juga. Lo gak usah sok peduli deh sama usus goreng. Kalau lo gak tahu apa-apa, apalagi soal perasaan gue, ini lo gak usah ngomong. Gue tahu lo takut ya? Lo takut kalau misalnya nyokapnya usus goreng lebih perhatian sama gue daripada dia perhatian ke lo. Kenapa? Karena lo udah perhatian sama dia. Tapi gak berhasil. Usaha lo gagal. Kasian. Mau ribut lo? Stop! Kalian tuh ngapain sih? Berantem di kampus? Nggak malu apa diliatin sama orang? Oke, lo nggak apa-apa? Lo nggak apa-apa? Sakit ya? Hah? Ki, jawab. Batu bata. Coba sini gue lihat. Ini kok lebam? Sakit ya? Ini sakit kan? Ini nih.
diem aja sih? Harus ke ruang medis, itu harus diobatin. Apaan sih lo? Nggak usah lebay deh usus goreng. Gue nggak lebay, itu ada lebam di muka lo. Ini Apaan nih. orang? Gue nggak kenapa-napa kok. Aduh, ini ada lebam. Mana apa sih lebam? Ini, Bukan enggak. lebam, lo nya lebay. Orang gue nggak apa-apa. Enggak, ini lebam. Lo harus dibawa ke ruang medis, orang ini kelihatan kok. Nah, yang ini nih. Nah itu, sakit kan? Sakit kan? Ini lebam. Iya. Lo nggak apa-apa? Enggak, gue nggak apa-apa kok. Orang sama sekali. Aw! Tuh kan gue bilang juga apa, sakit kan? Ternyata sakit banget usus goreng. Iya, ini soalnya Aduh, lebam, orang iya. kelihatan kok. Gue nggak sadar gue kena hantaman di sebelah sini. Yaudah kalau gitu, sekarang kita ke ruang medis aja ya, harus diobatin. Tapi lo temenin gue kan? Iya, gue Gue temenin. kayaknya nggak bisa deh kalau sendirian. Ya udah, ayo. Bentar. Kenapa? Aduh, perut gue. Kenapa? Nggak tahu tadi kayak kena tendangan di sepatu dia tebel banget. Ya ampun, yaudah kalau gitu sekarang kita ke ruang medis. Ayo, tolongin gue. Gue bantuin. Aduh, ini pusing juga nih. Gue kena hantaman di wajah. Ayo cepetan. Aduh, sangat-sangat pusing. Ayo. Ah.